Tapi kan Kin cinta sama Pors. Iya, even you cinta, you love him, you should cherish him. Halo, welcome to Salted Caramel. Di episode kali ini judulnya adalah Dubious Consent, yang dimana ini tuh akan berkaitan sekali dengan Kinpors episode 4 yang kemarin. Tapi sebelum itu, kita mau ngenalin dulu sama member baru kita. Give applause to Dek Rere. Yeay. Dek Rere, gimana perasaannya join ke kita-kita? Terima kasih, bahagia sekali bisa hadir di Salted Caramel. Oh, keren. Ini berasa kayak ini nggak sih pembukaan video ini nggak sih dia kayak pidato di acara sekolah, acara OSIS kayak gitu kan kayak begini ya biasanya. Tersanjung, nggak saya apa-apa, sangat tersanjung. Dia tuh belum lepas dari institusi pendidikan, jadi please, udah biarin aja dia kayak gitu. Emang belum? Dia belum lepas dari institusi pendidikan. Jadi Dek Rere ini adalah mata-mata kita di luar sana. Oke. Dia ada di semua FC, ada di semua kapal, ada di semua drama. Jadi dia all eyes and ears. Nggak apa-apa. Kan kemarin kita udah buka cokinya Burus. Iya, benar. Oke ya, gue start mau bahas dubious consent. Nah, what is dubious consent exactly? Who gonna explain? Ini Flo. Rose dulu. Flo. Kayak udahlah, burus deh, dubious consent. Gue tahu lu pasti gondok banget pengen jelasin dubious consent ini. Enggak sih. Istilahnya itu kan sebenarnya dubious consent itu adalah consent yang bingung. Ya nggak jelas gitu ya. Ya nggak jelas. Sebenarnya itu nggak ada consent, tapi karena kondisi-kondisi tertentu yang akhirnya dibilang itu adalah dubious atau membingungkan. Sebenarnya itu adalah non-consent. Masuk ke non-consent tapi dimanipulasi, dibikin di kriteria-kriteria tertentu. Jadi akhirnya dibikin itu adalah sebuah konsensual. Begitu. Oke. Flo, tambahan? Ya intinya tuh sebenarnya dia tuh nggak benar-benar konsen sih. Cuma mungkin dia lagi dalam pengaruh alkohol atau pengaruh obat. Jadi tuh kayak pikiran dia tuh nggak jelas gitu loh. Kayak seolah-olah dia tuh oke gitu. Seolah-olah tuh dia oke gitu. Tapi sebenarnya nanti mungkin saat dia sadar dia tuh ngerasa kayak gue sebenarnya kemarin ngapain sih gitu. Kok gue kayak gini gitu. Oke, dan ini nih yang paling menarik. Kaitannya dengan Kinpors episode 4. Oke, jadi pertama-tama, oke, gue tahu nih, maksudnya banyak fans Kinpors Pertama-tama, izinkan saya. Jadi kemarin tuh pas nonton ini kan Kinpors episode 4 gitu kan. Terus habis itu kan banyak yang komen di Twitter, "Oh, akhirnya ada adegan Kin sama Pors" gitu. Banyak yang bilang kalau itu adegannya hot lah, kayak seru lah apa. Tapi personally ya, kalau gue nggak terlalu enjoy sih. Gue ngerasa nggak nyaman justru dengan scene itu gitu. Karena waktu itu si Porsnya itu kan dia didrak kan sama dalam pengaruh obat. Iya, didrak sama si Vegas kan. Sama Vegas. Iya, dikasih obat itu terus kayak dia tuh nggak sadar, otaknya dia tuh nggak beres gitu ibaratnya. Terus disamperin lah sama si Kin gitu. Kan orang-orang bilang kayak Kin kan niatnya mau nolong gitu kan. Soalnya dia didrak, terus dia jadi kayak apa sih kayak terangsang gitu. Kasihan kalau misalnya tidak disalurkan.
Iya, maksudnya gini ya. Mohon maaf ya Bapak Kin kan Anda kaya banget nih ya. Itu nggak bisa gitu bawa bodyguard-nya ke rumah sakit, nggak punya tim dokter gitu buat nolong, please deh. Kan entar dia kan punya klinik di sebelah restoran, di sebelah Taylor kalau nggak salah. Klinik sama Taylor tuh sebelahan, men. Iya, maksudnya gini loh, dia kan bisa ya tinggal telepon gitu ya. Terus, oh ini dong bodyguard gue ada yang ini, ada yang diracun, ada yang dikasih obat. Ya nggak mungkin lah, se-Thailand ini nggak ada dokter yang bisa nolongin dia. I got your point. Tapi sebenarnya di dalam novel sendiri itu seharusnya kayak gimana sih? Apakah benar seperti dalam seri? Apakah sama persis ketiplek gitu? Ya intinya emang kayak gitu sih, melibatkan drug gitu. Maksudnya, ya nggak apa-apa, maksudnya emang dibikin sesuai dengan novel kan. Cuma aku nggak suka aja kayak orang-orang tuh kayak glorify di scene gitu loh. Jadi intinya adalah sebenarnya this is not the right thing to do, itu ya. Iya gitu. Rere, karena kamu kan udah ini ya malang megung di per Twitteran dan per Instagraman. Jadi gimana sih komentar orang-orang terhadap scene yang itu gitu loh? Oh, menurut orang-orang itu ya, menurut netizen. Yes, asik. Netizen Gua suka nih. dan warganet. Kalau Iya. di Twitter biasanya namanya warganet. Kalau Asik. di Ya, Instagram banyaknya netizen sih. Oke. Gitu. Mereka tuh nggak fokus ke bagian itu, justru tuh mengglorify Bagian yang lain. karena ya itu seolah-olah tuh adegannya tuh bagus kayak gitu loh. Padahal tuh ya kan nggak kayak gitu juga. Karena apa, ada mengapa, adegan itu bagaimana, that's not the point gitu. Jadi fokusnya adalah visual tuh sangat actingnya sangat menjiwai. Nah, sangat mendalami. Ingat loh, itu tanda kutip loh, sangat mendalami. Kutip ya itu dalamnya ya. Kalau Buros sudah nonton ininya, episode 4 ini udah nonton. Terus pendapatnya gimana Buros? Itu seperti yang kita omongin di awal ya, dubious consent. Iya. Oke. Kalau kita ngomongin lihat di dramanya, itu adalah non-consensual sex scene. Iya. Ya, karena Force itu under drug influence. Lu mau kasih glorifying gimana, tetap aja Kin di situ salah karena dia sober. He knows what to do. Tapi kan Kin cinta sama Force. Even banyak yang mikir kayak gitu kan. Iya, even you cinta, you love him, you should cherish him. Yes, I agree. Yes. Gak usah pakai alasan cinta-cintaan. You should respect him. Kalau lu mau having sex, ya lu tunggu sampai Force itu dia sadar. Nah, begitu. Hanya karena lu cinta, lu bebas ngelakuin itu. Hanya karena itu pacar lu atau pasangan lu bebas ngelakuin itu. Itu nggak boleh. Konsen itu harus ada dua sisi. Yes. Tidak hanya dari satu sisi. Kita ngomongin dubious consent itu kenapa namanya dubious consent. Seolah-olah si Force itu setuju karena yang melakukan itu adalah Kin. Padahal dia nggak sadar gitu. Ya, dia ngira kalau dia itu tahu bahwa itu Kin, dia mungkin merasa secara gesture, secara subconsciousnya dia itu menerima karena itu Kin. Tapi balik lagi, seharusnya sih Kin nggak berbuat seperti itu. Harusnya lu soberin dulu si Force. Dilempar ke bathtub kayak diguyur sama shower atau apa? Gimana caranya tuh dibantu atau enggak masukin ke rumah sakit. Kalau dia udah sober toh kita bahas yang sebelumnya bahwa efek obat itu tidak lebih dari 1 kali 24 jam kan. Oke. Side effects kan? Ya. Jadi bisa lah harusnya. Gue ada baca sih, kayaknya di Twitter kayaknya ada yang ngebelain. Tapi kan pada saat itu Kinnya udah mau ngebantuin Force, kayak dia udah mau
kalau nggak salah mau mandiin Force ya waktu itu udah ini kan udah di beta pada saat itu. Nah gitu. Ya, Ya. emang sih. Iya. Iya nggak apa-apa sih. Coba Re jelasin Re. Ya kalau menurut aku sama kayak Kak Ros sih. Kan yang pihak satunya kan nggak sadar. Kalau satunya sadar, satunya nggak sadar sama aja kayak red nggak sih? Gitu. Red Iya flag sih. banget lah ya. Secara tidak Hmm. langsung. Iya. Oke, jadi sudah termasuk ini red flag ya. Kin, kamu red flag yakin? Tak tandai kamu Kin. Coba yang ngelakuin itu si Vegas. Si Vegas sudah dihujat pasti. Iya. Ntar juga Vegas dihujat, tunggu aja gilirannya. Tapi kalau misalnya kemarin Vegas yang ngelakuin, yang nolongin si Force gitu, maksudnya bukan si Kin, tapi si Vegas hujatannya double-double. Di episode Hujatnya ini dan double. episode selanjutnya. Hujatnya double. Iya, makanya gitu. Boleh lagi ntar dia ngerjain Pit ya kan? Ya. Oke. Spoiler. Oke. Oke, kayaknya cukup ya bahasan kita tentang dubious consent ya. Sekali lagi kita itu tidak menghujat aktor, cuma di sini kita menjelaskan bahwa dubious consent is not the right thing to do. Kalau salah satunya itu di luar kesadaran, maksudnya without consent, without his consent, ya walaupun dia setengah sadar apa gimana, it's still not the right thing to do ya. Oke, thank you everyone yang udah mau dengerin gibahan kita. Dan thank you banget buat kalian semua yang udah subscribe dan komen. Sekian dari gibahan kita kali ini. Gimana? Seru nggak? Next kita akan ketemu di episode selanjutnya dengan gibahan-gibahan yang lain. So, bye. See you. Bye.